nggak mau serem ya kan? Apa yang Kamu juga kan penakut sama. Iya juga sih, Tuh, penakut. jangan ya, jangan untuk horor ya. Seru. Upin Ipin aja. Iya, Iya, apalagi sih? Apalagi tahu botak-bot. Ya udah terus apa dong? Nah itu nonton film horor aja, ayo. Suka. Ih, tapi gue nggak mau takut. Nanti aku nggak bisa tidur. Masa nggak bisa tidur nonton horor doang? Ya om. Iya nggak bisa tidur. Nanti kalau hantunya keluar mukanya serem. Mama. Ayolah pokoknya kita nonton Kan horor matanya aja. barbar. Nanti kalau mau pipis takut, mau ke kamar mah takut, mau apa takut nggak mau. Ya kita temenin aja, kamu cupu ih. Iya, Apaan cupu. sih? Udah yang seru temenan sama Meica, nggak usah ditemenin deh. Iya udah horornya apa? Ya udah ayo kita nonton horor aja. Terus filmnya nanti Udah nggak apa-apa, ayo. Mau, ayo. Ayo, ayo, ayo. Ya udah kita nonton horor aja sekali. ya udah deh kalau dia mau ya udah. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, dan selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Aduh, Mecan takut nggak bisa tidur. Semua nih gara-gara teman-teman ngajakin film horor. Aku takut. Katanya di kolam ada hantu. Mama, aku takut nggak bisa tidur.
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kakak Resti di sini. Hari ini Kakak mau tanya, kabar kalian di rumah sehat-sehat nggak? Puji Tuhan sehat-sehat semua yang di rumah ya. Hari ini kita mau cerita firman Tuhan tentang kuasa Yesus yang mengusir roh jahat. Kalau minggu lalu Kakak Linda cerita tuh tentang roh jahat yang nyamar jadi jin baik. Dia bisa memberikan apapun. Wah, bentar ya, ada telepon. Maaf ya, harusnya ini dimatiin. Tapi Mechan yang telepon. Takut penting. Halo, selamat pagi Mechan. Selamat pagi Kakak Resti. Hari ini Mechan nggak sekolah minggu ya, soalnya Mechan ngantuk. Kenapa Mechan ngantuk jam segini? Iya, soalnya Mechan nanti malam nonton Loh, film kenapa juga Mechan nggak bisa seram. tidur tadi malam? Gara-gara nonton film seram. Takut deh sekarang Mechan. Mechan mau bobo ya Kak. Dadah. Ya, Tuhan berkati Mechan, dadah. Iya. Dimatiin. Ya, jadi Mechan katanya tadi malam habis mimpi buruk teman-teman. Jadi dia izin sekolah minggunya sebentar lagi. Ya, nah berhubungan dengan cerita kita saat ini nih, kasihan ya Mechan gak bisa tidur. Adik-adik yang di rumah ada juga yang seperti Mechan, gak bisa tidur, lagi enak-enak tidur, mimpi serem, terus bangun. Terus atau juga sebelum tidur, mama temenin yuk bobo dulu. Atau lagi enak-enak bobo, ketuk-ketuk kamar papa, mama, pa temenin pipis dong. Ada nggak yang kayak gitu? Nah, biasanya itu kenapa tuh? Habis nonton horor, habis nonton film serem di YouTube, atau habis cerita-cerita serem-serem sama teman-teman ya. Jadinya takut. Takut apa? Takut tiba-tiba hantunya muncul dari TV. Tiba-tiba hantunya ceklek, atau tiba-tiba datang bayangan berdarah-darah. Wah, serem amat. Jadinya Mechan ketakutan. Sebenarnya anak-anak Tuhan tuh anak-anak sekolah minggu boleh nggak sih takut-takut seperti itu? Jangan jawab dulu. Nih, ada cerita ya. Ada cerita dari Kakak Bless. Persis seperti si Mechan ceritanya nih. Kenalan dulu ya. Kakak Bless punya saudara sepupu namanya Ruth. Nih dia nih Ruthnya. Lihat kan? Cantik ya Ruthnya ya. Wah, tapi kok wajahnya si Ruth seperti itu ya? Wajahnya cemberut. Kira-kira kenapa ya? Oh, jangan-jangan dia juga kurang tidur. Kayaknya dia nggak bisa tidur. Kalau udah sore, si Ruth itu biasanya lihat jendela. Wah, hari udah malam tuh kayak gitu tuh. Terus kalau mau pipis ke kamar mandi, dia ketakutan. Takut lihat yang serem-serem di kamar mandi. Atau kalau dia lagi mau kemana-mana, dia minta anterin sama mamanya. Minta digandeng, minta digendong, minta ditemenin pokoknya. Kalau nggak sama mama, sama papa. Wah, kasihan sekali hidupnya dia. Kemana-mana merasa takut. Terus, kenapa dia begitu? Sama Mechan. Dia tuh, habis nonton film yang nakut-nakutin. Tuh lihat tuh, dia cuma peluk bantal. Kalau ada seremnya, dia angkat bantalnya, tutup matanya, tutup kepalanya. Wah, kasihan si Ruth itu ya, suka nonton film serem jadi begitu. Tapi suatu hari, Kakak Bless cerita kalau sepupunya ini, si Ruth ini datang ke rumahnya dengan wajah yang berseri-seri. Wah, ternyata kalau dia tersenyum cantik. Lihat nih, senyumnya cantik kan? Senyumnya cantik sekali si Ruth itu. Waktu itu ditanya, kenapa dia bisa wajahnya berubah dari yang tadinya cemberut jadi cerah ceria. Oh, ternyata Ruth habis dari sekolah minggu. Waktu itu dia dengar cerita sekolah minggu dan itu mengubahkan dia. Adik-adik mau tahu cerita apa yang mengubahkan Ruth menjadi dari anak penakut menjadi anak pemberani? Ceritanya ini dia nih. Markus 5 ayat 1 sampai 15. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang dirasuki roh jahat di pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya.
sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya dan lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi yang sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami masukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Wah, ternyata si Rut habis mendengar firman Tuhan dari Markus 5 ayat 1-15 tentang bagaimana Tuhan Yesus mengusir roh jahat yang ada pada orang yang kesurupan di kuburan itu. Bagaimana itu si roh jahat itu takut dan tunduk sama Tuhan Yesus. Bahkan dia memilih untuk mati di babi-babi daripada disiksa sama Tuhan Yesus, kata dia seperti itu. Nah, jadi si Rut merasa sangat takjub dan menarik sekali membaca tentang firman Tuhan itu. Jadi dia baca sendiri itu habis dengar sekolah minggu. Lalu dia bisa menyimpulkan bahwa roh jahat itu mengenal Tuhan Allah dan roh jahat tahu Tuhan Allah itu maha kuasa, lebih berkuasa dari dia. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus tahu bahwa kita mempunyai kuasa yang sama. Kan ada di dalam Yohanes 1 ayat 12 berkata seperti ini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kamu udah menerima kuasa belum? Udah menjadi anak-anak Allah belum? Sudah? Good, berarti kamu mempunyai kuasa yang sama untuk mengalahkan roh jahat. Kalau ada pikiran-pikiran, wah habis nonton film horor, nanti itu datang, tengking dalam nama Yesus. Tolak dalam pujian, dalam doa, tolak semuanya dalam nama Yesus yang jahat-jahat, yang jelek-jelek itu. Seperti Rut, akhirnya dia bisa melepaskan ketakutannya menjadi berani. Karena dia tahu Tuhan Yesus memberinya kuasa. Ya, jadi adik-adik saat ini Tante kasih tahu, kakak kasih tahu, apapun ketakutan kalian saat ini, jadilah berani karena kamu adalah anak-anak Allah. Tapi satu kuncinya. Ada juga firman Tuhan bilang seperti ini. Filipi 4 ayat 8, buka Alkitabnya. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebaikan, semua yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, itu firman Tuhannya. Tapi kalau kita habis nonton film horor, kita lagi enak-enak nih nonton film horor, muncul, wah! Itu kebaikan nggak? Enggak, itu mendatangkan ketakutan. Berarti perlu nggak kita nonton film horor? Biarpun kita ini anak-anak Tuhan punya kuasa, kira-kira kita perlu nggak sesuatu yang bikin kita takut? Tuhan bilang yang manis, yang baik itu yang perlu buat kita anak-anak Tuhan. Jadi apa-apa yang tidak perlu, jangan dilakukan. Hal-hal yang membuat kamu senang, menyenangkan hatimu, terlebih menyenangkan Tuhan, lakukanlah itu. Nah, kalau dalam pikiranmu datang hal-hal yang negatif, yang jelek-jelek, yang udah terlanjur ditonton tuh, jangan lupa sekali lagi Tante ingetin, tolak dan lawan dalam nama
Yesus. Dalam doa, bisa juga dalam pujian. Nah, itu firman Tuhan untuk kita hari ini adik-adik. Yang perlu adik-adik ingat, kita punya kuasa yang sama karena Tuhan sudah berikan kepada kita sebagai anak-anaknya. Dan poin yang kedua, apa yang baik itulah pikirkan. Apa yang tidak sedap didengar, jangan dengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Lipat Alkitabnya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini, di mana Tuhan Yesus mengajarkan kami untuk menjadi berani. Tuhan Yesus sudah menjadikan kami anak-anaknya, di mana kami mempunyai kuasa untuk bisa melawan si jahat seperti kuasa yang Tuhan berikan kepada kami. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi anak-anak yang baik di hadapan Tuhan, agar kami boleh menolak kalau ada pikiran-pikiran tidak baik, ada orang-orang yang mengajak hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Kami berani berkata tidak. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang layak disebut anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman Tuhan hari ini meneguhkan kami, menguatkan kami, menjadikan kami berani, mengubahkan hidup kami dari kami takut menjadi pemberani. Karena kuasa yang ada di dalam Tuhan sudah diberikan kepada kami. Dengan ucapan syukur, kami tutup firman Tuhan hari ini. Haleluya, amin. Oke, ya, itu firman Tuhan hari ini kita udah dengar. Sekarang kita mau ayat hafalan. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, itu tadi ayat hafalannya dibantu sama Kakak Sam ya. Sekarang kita tinggal kegiatan, tugas kita. Untuk anak-anak kecil, Kakak punya tugas, nih tugasnya. Mencari perbedaan. Mencari perbedaan di sini. Nanti screenshot dikirim ke grup orang tua, screenshot sama mama, minta tolong terus kirim ke orang tuanya. Kirim ke grup maksud kakak ya. Lalu untuk yang agak besar, kelas madya, pratama, dan tunas remaja, tada! Ini tugasnya. Mencari kata. Mencari kata di sini sama. Sebelum dikirim ke WA, di screenshot dulu, kerjakan, baru kirim ke grup orang tua. Untuk mama-mama, papa-papa, kakak, koko, adik, om, tante, tolong dipantau anak-anak kita semua ya. Anak-anak kita adalah aset yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita jaga, untuk kita asuh, untuk memuliakan Tuhan. Sampai di sini sekolah minggu kita minggu ini. Ketemu lagi minggu depan dengan kakak-kakak yang lain, cerita sekolah minggu yang lebih menarik dan memberkati. Tuhan Yesus, sungguh baik. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat yang Kau beri. Tuhan, berkatilah Papa, Mama, Tete, seluruh kehidupan Tuhan. Tuhan, berkatilah guru sekolah minggu, dalam ruangan Tuhan. Tuhan, berkati Pak Jokowi supaya dapat hidup bersama yang baik. Tuhan, mama yang sedang sakit, dan sembuhkan juga orang-orang yang kena virus corona. Tuhan, lihat juga Helen supaya menjadi anak pintar, anak yang baik, selalu tangkat Tuhan Kau. Dalam nama Yesus, amin. Nah adik-adik, sekian ibadah kita pada hari Minggu ini. Jangan lupa ya kerjain tugasnya dan hafalin ayat hafalannya. Oh iya, jangan lupa juga untuk isi persembahannya. Nah, adik-adik juga jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.